Baik. Kemudian sunnah yang selanjutnya, sunnatu as-sabi'ah, sunnah yang ketujuh, yaitu sujudus syukur, sujud syukur. Sujud syukur sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Seperti biasa, penulis menyebutkan terlebih dahulu hadis yang berkaitan tentang sunnah ini. Beliau menyebutkan an Abi Bakrah, dari Abu Bakrah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amru yussira bihi kharra sajidan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan hal yang menyenangkan, mendapatkan hal yang membahagiakan, kharra sajidan, maka beliau bersujud. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ada beberapa ta'liq atau beberapa komentar yang berkaitan tentang hadis ini, yaitu hadis tentang disunnahkannya sujud syukur. Yang pertama, yadullu hadzal hadis ala sunniyati sujudi syukri inda wujudi ni'mati yassara bihi. Hadis ini menunjukkan tentang sunnahnya atau anjuran sujud syukur ketika memperoleh kenikmatan yang menyenangkannya. Jadi dianjurkan bagi seseorang ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bersujud atau sujud syukur, karena ini salah satu bentuk syukur dia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan. Dan ada beberapa pendapat para ulama tentang masalah sujud syukur ini, apakah dia harus bersuci terlebih dahulu ataukah dia tidak perlu bersuci. As-sahih, pendapat yang sahih disebutkan di dalam ta'liq di sini, annahu la yushtaratu laha taharah. Tidak disyaratkan atau tidak diperlukan untuk taharah ketika ingin sujud syukur terlebih dahulu. Kenapa? Li'annaha laysat shalah. Karena sujud syukur itu bukan termasuk daripada salat. Salat itu adalah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan sujud syukur tidak demikian. Maka tidak memerlukan atau tidak disyaratkan terlebih dahulu seseorang yang ingin sujud syukur bersuci terlebih dahulu. Jadi dia bisa saja langsung sujud syukur. Ya, wa qala Asy-Syaukani, dan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di dalam Nailul Awtar, kitab Nailul Awtar, wa laysa fi ahadithi sujudi syukri ma yadullu ala takbir. Dan tidak disebutkan di dalam hadis-hadis, ya, tentang sujud syukur, tidak ada yang menunjukkan tentang takbir. Ya, ketika ingin sujud syukur tidak perlu seseorang bertakbir, karena memang sebagaimana disebutkan di sebelumnya bahwa sujud syukur ini bukan salat. Karena salat itu diawali dengan takbir, dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Sedangkan sujud berbeda, sehingga tidak memerlukan bersuci. Kemudian tidak perlu seseorang takbir setiap gerakannya, berbeda dengan sholat. Kalau dalam sholat seseorang setiap gerakannya diiringi dengan takbir. Kalau sujud syukur tidak memerlukan takbir, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwa sujud syukur ini adalah kebiasaannya para sahabat. Kebiasaan para sahabat yang dilakukan oleh para sahabat ketika mendapatkan nikmat, ya, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kabar gembira, ataupun ketika terhindar dari musibah, maka mereka seperti biasa mereka sujud syukur. Ini kebiasaan daripada para sahabat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau pernah bersujud ketika mendengar berita terbunuhnya Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian Ali bin Abi Thalib
beliau juga pernah bersujud, yaitu sujud syukur ketika mendapati Sudayyah terbunuh di antara pasukan Khawarij. Dan bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau juga pernah sujud ketika Jibril memberinya berita gembira. Ketika Jibril datang kepada Nabi SAW memberikan kabar gembira, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersujud, yaitu sujud syukur sebagai bentuk syukur, ya, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika malaikat Jibril memberinya berita gembira bahwa siapa yang berselawat untuk beliau 1 kali, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat untuknya 10 kali. Beliau bersujud 3 kali ketika memohon syafaat untuk umatnya, maka Allah mengizinkannya memberi syafaat untuk mereka. Dan ketika datang utusan memberi berita gembira kemenangan pasukannya atas musuh, beliau bersujud. Saat itu kepala beliau di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau berdiri kemudian beliau sujud. Nah, ini sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kabar gembira, ketika mendapatkan kenikmatan, maka disunahkan untuk sujud syukur. Ya, dan sujud syukur ini sebagaimana yang telah kita sebutkan berbeda dengan sholat. Sujud syukur tidak memerlukan bersuci atau tidak disyaratkan bersuci terlebih dahulu, dan ketika sujud syukur tidak perlu kita takbir. Tidak perlu seseorang bertakbir. Allah Ta'ala a'lam. Ini sunnah yang ketujuh, sujud syukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari mara bahaya.